Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginur Rahayu dengan NPM 026. Saya sedang belajar di Prodi Administrasi Bisnis Universitas Pajajaran, PSTK Unpad di Pangandaran. Di sini saya akan melanjutkan review video dari teman saya sebelumnya. Kemudian di sini yang akan saya review di sini adalah menu atau modul inventory dari website Odoo, software Odoo. Inventory di sini maksudnya adalah modul yang bisa digunakan atau berfungsi sebagai tempat persediaan atau stok persediaan dari dari produk yang kita tawarkan kepada publik. Kemudian di sini bisa dilihat sebentar, agak loading. Dan di sini bisa terlihat ada menu-menu yang tersedia pada laman inventory atau pada modul inventory. Di sini menu-menu di sini tersedia karena sesuai dengan apa yang kita pilih sebelumnya, apa yang kita buat sebelumnya. Di sini terdapat resep atau produk yang akan kita terima, kemudian ada delivery orders ataupun pesanan yang akan dikirimkan, kemudian ada returns atau pengembalian produk. Di sini resep, delivery order, returns itu masih 0 karena memang di sini kita maksudnya masih belum berprogres ataupun belum dimulai, karena di sini saya menggunakan contoh perusahaan yaitu PT Mencari Cinta Sejati. Di sini produknya itu berupa alat-alat yang bisa digunakan untuk alat tulis kantor seperti printer atau fotokopian dan kertas sebagainya. Kemudian pada menu inventory di sini kita bisa merubah menu ataupun kita bisa menambah stok persediaan. Contohnya di sini kita akan membuat menu persediaan baru. Kita tinggal buka menu konfigurasi, kemudian kita klik menu warehouse di gudang, dan kita di menu itu bisa membuat inventory baru atau gudang baru. Misalkan kita membuat gudang baru itu, misalkan kita akan membuat cabang dari perusahaan kita atau gudang perusahaan kita. Nah, di sini sebelumnya saya telah membuat gudang PT Mencari Cinta Sejati yang pertama. Yang kedua, saya telah membuat gudang baru atau cabang baru dengan lokasi yang sama, tapi dengan penamaan stok lokasinya itu adalah MCS 2. Kemudian kalau misalkan ingin membuat kembali gudang baru atau cabang baru, kita tinggal klik menu create di sini. Kemudian pada menu create di situ kita bisa membuat menu baru dengan alamat baru yang kita perlukan ataupun yang nantinya bisa digunakan untuk penambahan produk di gudang baru. Nah, di sini kita misalkan ingin membuat cabang ketiga, kita tinggal membuat nama yang baru ataupun meneruskan nama seperti PT MCS 3 di sini. Kemudian tinggal tambahkan alamat baru ataupun alamat yang sama boleh, tapi mungkin karena cabang itu harus alamat yang berbeda ya. Kemudian kita setelah membuat cabang gudang baru, kita tinggal save di sini. Nah, nantinya akan terlihat pada gudang, pada menu warehouse tadi. Nah, di sini. Nah, kemudian karena kita di inventory ini pastinya kita akan membuat produk ataupun baik itu berupa jasa ataupun sebagainya, pasti dalam sebuah usaha itu akan melakukan pengoperasian produk atau jasa. Makanya di sini kita beralih ke menu produk.
Nah, sebelumnya saya telah membuat contoh produk yang dibuat di inventory atau di stok persediaan di sini. Di sini saya telah membuat produk, mencantumkan produk printer Canon yang di mana di sini dimaksudkan untuk dijual dari perusahaan PT Mencari Cinta Sejati. Di sini tertera bahwa harga yang ditawarkan di sini adalah sebesar 5 juta rupiah dengan produk yang ditawarkan itu ada 20 produk, mungkin belum tertulis tadi. Dan di sini terlihat internal notes-nya itu adalah catatan penjual yang diberikan kepada pembeli yang nanti mungkin akan membeli, karena ya berarti di sini terjadi ketidaksinkronan karena di sini malah membahas kertas HVS. Makanya kita bisa edit di sini itu dengan mengedit internal notes di sini. Karena internal notes-nya yang salah. Berarti misalkan kita edit dengan printer Canon ini berupa printer Grass atau baru. Boleh selanjutnya kita save setelah misalkan merasa sudah betul. Nah, selanjutnya kita bisa menambah atau mengedit mengupdate kembali quantity atau jumlah dari produk yang telah kita jual. Misalkan tadi telah terjual berapa produk, ada dari 20 itu terjual 5 produk, berarti tinggal 15 produk. Bisa kita edit di units on hand. Kemudian pada ini di bawah nama produk di sini maksudnya can be sold, can be purchased di sini, yaitu maksudnya can be sold di sini adalah produk printer Canon di sini itu dimaksudkan untuk dijual dari perusahaan PT Mencari Cinta Sejati. Sementara kalau kita mengklik can be purchased berarti kita sedang membutuhkan atau kita sedang mencari atau akan membeli produk printer Canon. Berarti kita klik can be purchased gitu. Seperti contoh, misalkan kembali ke produk. Ya, agak loading. Nah, sekarang kita mau membuat produk baru, bisa kita membuat di create di sini. Misalkan kita mau membuat produk, misalkan kita sekarang membutuhkan produk mesin fotokopi. Mesin fotokopi. Nah, berarti di sini karena kita memerlukan, berarti kita akan membeli mesin fotokopi, maka kita klik can be purchased, bukan can be sold, karena kita tidak menjual. Nah, setelah itu, di sini kita bisa tentukan produk mesin fotokopi ini itu produk yang bisa dikonsumsi ataupun berupa jasa ataupun storable product atau produk yang bisa disimpan di gudang ataupun di stok persediaan, berarti ada di storable product. Kemudian karena kita tidak menjual, berarti kita hapus harga dari sales price dan kita ganti di sini cost-nya itu, cost yang kita harapkan itu misalkan harga mesin fotokopi itu misalkan di angka 7 juta rupiah. Misalkan di angka 7 juta rupiah. Kemudian produk kategorinya itu kita pilih semua aja. Nah, internal referensinya di sini bisa pakai isi. Kemudian sama seperti pada sebelumnya. Oke, berarti ini maksudnya berarti tidak bisa. Nah, berarti kita tinggal menambahkan, misalkan kita ingin kriteria mesin fotokopi yang seperti apa, berarti kita tinggal masukkan notes di sini. Misalkan kita ingin mesin fotokopi yang Grass
dengan merek Canon misalkan atau sebagainya. Nah, selanjutnya kita beralih ke menu inventory-nya. Nah, di sini terdapat deskripsi untuk penerimaan produk, kemudian ada deskripsi proses transfer internalnya, kemudian ada deskripsi pada proses dari pre-order-nya nanti. Ini responsif dari sini maksudnya adalah yang menjadi responsif dari pemesanan mesin fotokopi di sini, yaitu saya sendiri misalkan. Kemudian kita save di sini. Selanjutnya, nah kita kembali ke menu produk. Di sini, nah, telah terlihat produk yang kita butuhkan di sini ada mesin fotokopi. Nah, di sini kita adalah produk yang akan kita butuhkan atau akan kita beli. Sementara printer kanan di sini adalah produk yang akan kita jual, gitu. Karena di sini ada sales on. Di sini sales for purchase atau untuk dibeli, dan di sini adalah untuk dijual. Kemudian kita lihat pada menu overview-nya. Nah, di sini terlihat mengapa masih 0 proses, karena memang ini masih belum berjalan proses bisnisnya, karena memang PT Mencari Cinta Sejati di sini dimaksudkan hanya sebagai contoh ya, teman-teman. Kemudian kita bisa melihat menu operasi di sini, kita bisa melihat proses transfer atau transaksi yang telah dilakukan. Nah, di sini karena belum adanya proses transfer karena memang produknya baru dibuat, misalkan, jadi belum ada proses transfer. Kemudian di sini kita juga bisa melihat analisis dari warehouse kita, pergerakan gudang kita. Misalkan kita ingin melihat progres gudang di gudang 2, berarti kita bisa langsung melihat di warehouse analysis. Di sini kita langsung bisa melihat analisis gudang kita di ketiga gudang yang telah kita buat tadi. Kemudian kita juga bisa melihat report dari inventory atau stok persediaan tadi. Nah, di sini bisa kita lihat ada produk yang tersedia itu ada printer Canon di sini. Kemudian setelah itu kita juga bisa melihat forecast inventory-nya, kemudian perpindahan produknya bagaimana. Nah, itu bisa dilihat setelah kita memulai proses bisnisnya, melakukan proses pembelian, penjualan, dan sebagainya. Nah, kemudian kita kembali ke menu overview. Nah, untuk menu overview-nya inventory di PT Mencari Cinta Sejati ini masih 0, karena memang belum dilakukan proses transaksi dan sebagainya. Nah, kita kembali ke menu inventory di sini. Kemudian, nah, di sini sudah terlihat bahwa semuanya masih 0, karena memang kita belum melaksanakan proses bisnisnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan pada review modul inventory pada software Odoo di sini. Di sini modul inventory di sini akan memudahkan para pebisnis atau pelaku usaha untuk melihat ataupun lebih mengetahui kembali dengan pasti apa yang terjadi pada gudang mereka, ataupun mereka bisa dengan mudah mengecek stok persediaan mereka sendiri gitu, tanpa repot-repot mencari kepada pihak yang bertanggung jawab misalkan. Jadi kita di sini bisa melihat sendiri. Nah, kemudian selanjutnya setelah pada proses modul inventory, saya akan membahas pada modul scheduling.
modul scheduling. Di sini kita ambil modul planning atau perencanaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada modul planning atau perencanaan. Di sini modul planning sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan bahwa modul planning di sini bisa berfungsi untuk mempermudah para atasan atau manajer ataupun karyawan sekalipun untuk lebih mengefisiensikan waktu yang digunakan, seperti lebih memanajemen waktu produksi, manajemen waktu para karyawan untuk memilih waktu untuk kerja, memilih waktu kerja yang efisien dan efektif. Nah, pada modul planning di sini juga akan lebih memudahkan para manajer untuk mengetahui jadwal yang terbaik untuk dilakukan proses produksi ataupun dilakukan meeting dan sebagainya. Nah, di sini pada modul planning di sini kita bisa melihat sebelumnya saya telah membuat scheduling baru pada hari Minggu tanggal 2 pada hari Minggu di bulan Desember ini. Itu pada pukul 12 PM sampai 11.59 PM misalkan. Nah, selanjutnya jika kita ingin menambah schedule baru, kita tinggal tambahkan add di sini, add schedule. Ya, nah kita tinggal tambah add schedule di sini. Resource-nya siapa pembuat schedule di sini? Misalkan kembali saya membuat Kinul Rahayu. Kemudian role-nya di sini misalkan diperuntukkan untuk karyawan juga. Kemudian misalkan kita ingin mengulang schedule ini ataupun mengulang kembali schedule ini seperti alarm gitu, kita tetapkan di repeat. Misalkan kita butuh waktu seminggu untuk pengulangan misalkan. Nah, selanjutnya di sini kita tentukan tanggal berapa yang akan kita masukkan untuk schedule baru ini. Kemudian alokasi waktunya misalkan pada tanggal 17 Desember sampai 17 Desember pukul 11.59 PM misalkan. Berarti alokasi waktunya adalah sekitar 9 jam. Nah, di sini misalkan kita ingin menetapkan schedule ini sebagai template. Berarti di sini kita save as template di sini. Nah, setelah itu kita misalkan kita ingin mengirimkan schedule ini kepada karyawan, maka kita bisa publish and send ataupun bisa kita publish saja misalkan. Nah, misalkan kita save dulu di sini. Save dulu schedule barunya. Nah, belum ada ya. Nah, oke, nanti masih load. Nah, di sini kita bisa menambahkan schedule baru, misalkan di hari Senin ini. Nah, misalkan kita mau tambahkan schedule baru di sini. Additional notes-nya, misalkan kita ini untuk pertemuan pemegang saham, misalkan. Nah, kemudian kita save di sini.
Ini pertemuan pemegang Santa terlihat. Kemudian di sini yang pertama itu ada first meet karyawan baru misalkan. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan schedule baru pada hari-hari berikutnya. Nah, di sini saya tetapkan di per minggu. Sementara misalkan kalian teman-teman mau menggunakan schedule per harian, kita bisa klik di menu day di sini harian. Nah, bisa terlihat di sini. Nah, misalkan kalian tambahkan di sini, ingin menambahkan schedule untuk apa, bisa kalian tambahkan di sini. Nah, dia nantinya bisa di-publish and send, ataupun hanya di-save, bisa, ataupun di-publish kepada orang tertentu bisa. Nah, selanjutnya, jika ingin membuat schedule bulanan, kita juga bisa di sini, bulanan, ataupun tahunan juga, kita bahkan bisa membuat schedule tahunan. Nah, selanjutnya, jika ingin melihat, misalkan di schedule bulanan, misalkan jika ingin melihat schedule di bulan depan, yaitu Januari 2021, kita lihat, tinggal geser ke sini. Nah, di sini Januari 2022 maksudnya. Kemudian di Februari 2022, kemudian selanjutnya Maret, April, dan sebagainya. Nah, misalkan kita ingin menambah schedule baru juga bisa di add schedule di sini. Misalkan schedule yang telah kita buat ini kita ingin kirimkan kepada karyawan kita, misalkan bisa di send di sini, di publish and send sini. Dan schedule resource-nya misalkan dari saya sendiri Nur Rahayu, kemudian bisa ditambahkan saja di sini, harus dihadiri oleh keseluruhan misalkan. Nah, baru kita publish and send di sini. Ataupun publish saja bisa. Gitu untuk scheduling. Nah, kemudian kita bisa merubah template juga di sini bisa, merubah research-nya juga bisa di sini. Kemudian, nah di sini kita bisa menambah research ataupun yang melakukan scheduling di sini. Kemudian kita bisa melakukan reporting atau melihat atau menganalisis perencanaan yang telah dibuat, mereport planning yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa ada kegiatan di bulan Desember 2021 yang telah dilakukan scheduling dengan alokasi waktu sebagai berikut dan seterusnya seperti itu. Nah, kita kemudian planning analysis ini, misalkan kita ingin membuat laporannya dan dikirimkan, kita bisa disimpan terlebih dahulu di sini, di download, kemudian kita bisa langsung kirimkan. Nah, kemudian kita kembali ke schedule. Schedule-nya ini by resource ya, ataupun by role juga bisa. Nah, ini my planning di sini, rencana kita bisa terlihat di sini. Ya. Nah, terlihat sudah bahwa planning atau scheduling yang telah dibuat sebagai berikut. Nah, ini akan memudahkan sekali kepada pelaksana bisnis ataupun para atasan ataupun para staf juga dalam memanajemen waktu kerja mereka ataupun schedule mereka yang akan datang. Jadi mereka akan lebih mudah diingatkan oleh ini dan akan lebih efisien lagi, efektif dan efisien. Kemudian kembali ke menu planning. Nah, udah. Berarti mungkin hanya sekian untuk penjelasan scheduling dari saya, penjelasan inventory, review modul inventory dan juga planning ataupun scheduling dari saya dan kelompok saya.
Terima kasih.